silakan dimulai. Waktu 8, sekarang 8.15. Jadi Ibu waktunya 30 menit, selesai 8.45. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Selesai. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Bagaimana ketua kelasnya? Apa ada yang tidak hadir? Nah Usman? Hadir semua Bu Guru. Oh ya, alhamdulillah. Jadi hari ini alhamdulillah hadir semua, kita diberi kesehatan ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memberikan yel-yel semangat pagi ya. Jadi nanti ketika Ibu mengatakan semangat pagi, jadi kalian semua membalas pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa anak-anakku? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Oke, jadi kita praktik ya. Semangat pagi, 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 Pagi. Luar biasa. Oke, bagus. Jadi terima kasih anak-anakku. Bagaimana, apa siap untuk melanjutkan kegiatan berikutnya? Siap Bu. Siap Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu topiknya tentang manajemen waktu. Jadi, adapun tujuan yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat merinci jadwal kegiatan belajarnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi jadwal belajar yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kembali jadwal kegiatan belajarnya. Kemudian, peserta didik dapat membedakan dampak pengaturan jadwal yang teratur dan tidak teratur. Kemudian, peserta didik dapat mengatur jadwal kegiatan belajarnya. Dan peserta didik dapat melaksanakan jadwal belajar yang sudah disusun. Oke. Paham sampai di sini? Paham Bu Guru. Paham Bu. Oh ya, terima kasih. Berikutnya kita akan melangkah ke kegiatan yang akan kita lakukan, kegiatan inti. Tapi sebelumnya masih semangat? Semangat Bu. Semangat Bu. Masih pagi Bu. Oke, bagus. Oke. Sebelumnya Ibu meminta kalian duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya. Jadi masing silahkan bergeser duduk berkelompok. Oke. Sudah? Sudah Bu, sudah. Gimana, sudah duduk dengan masing-masing kelompoknya? Kelompok Kak. Sudah Bu, Bagus. sudah. Terima kasih anak karena sudah. Oh iya ya. Sekarang Ibu akan meminta kalian siapkan alat tulis pulpen sama kertas. Silahkan buat jadwal kegiatan harian kalian yang selama ini kalian lakukan di rumah. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kira-kira apa yang kalian lakukan sebelum ini? Bisa? Bisa Bu. Bisa Bu. Senin Mau bertanya Bu. Senin sampai Minggu Kak Bu. Iya. Mau bertanya Bu. Oh iya, silakan nak. Ada atau masih ada yang mau ditanyakan? Kegiatannya dari bangun pagi Bu sampai tidur lagi Bu. Iya nak. Iya nak. Silakan. Oh iya Bu, makasih Bu. Jadi tadi Bu Guru. Iya, Nak Usman. Jadi saya hanya memperjelas, jadi jadwal yang dibikin Bu Guru itu terhitung 24 jam ya Bu Guru. Iya, betul sekali Nak. Karena kita mau tahu bagaimana kegiatan Nak Usman di ke dalam satu hari itu.
Iya, makasih Bu Guru. Iya, sama-sama, Nak. Oke, jadi bagaimana? Sudah selesai? Sementara Bu, belum Bu. Oh iya, silahkan, Nak. Iya, selesai Bu Guru. Dilanjut. Bisa Sudah tanya Bu. Guru? Oh iya. Saya belum Atau sih, Bu. mungkin masih ada temannya yang belum. Iya, kan, Nak. Cabe, Bu. Kalau Sementara itu Ibu akan mempersiapkan untuk menampilkan video ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah Bu, sudah selesai Bu. sudah, Bu. Sudah kelihatan tampilan videonya Ibu? Belum Bu, sementara proses Bu. Ya sudah Bu, sudah. Kelihatan nih Bu. Oke. Jadi sekarang akan menampilkan video. Jadi kalian mengamati video tersebut atau film pendek ini sebentar kalian analisis masalah. Jadi nanti kita akan melakukan curah pendapat ya atau brainstorming tentang apa yang ada di dalam video ini. Bisa diperhatikan? Bisa Bu, bisa. Ya, jadi kalau sementara nanti Ibu memutarkan video, itu suara Ibu akan terdengar. Jadi kita kepada anak-anakku supaya bisa memberikan petunjuk ya, putar atau hanya tidak kedengar atau bagaimana. Bisa? Siap Bu Guru. Siap Bu Guru. Bisa Bu, bisa. Oh iya, terima kasih Nak. Ya.
Telat ikut ujian. Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Itu pisang. Itu cewek. Sama tadi kulitnya. Yakin. Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an. Terus main game. Dan browsing. Nah, tapi gue kemarin juga ngerjain tugas tuh sampai jadi. Oh. Tapi sampai jam berapa? Iya juga ya. Harusnya gue. Tes. Bagaimana didengar suaranya? Kedengaran, Bu. Oh, iya. Kedengaran. Oke. Jadi bagaimana, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu, tadi. Jadi
Oke, setelah mengamati video tersebut, kemudian saya minta kepada Nanaku untuk memberikan tanggapan mengenai video yang kita tadi lihat. Yang mau memberikan tanggapan? Saya Bu Guru. Oh iya, silahkan Nak Usman. Bu Guru. Jadi kami sudah menyaksikan, menyimak video tadi. Saya bisa mengambil hikmah dari video tersebut, betapa kacaunya hidup ini jika kita tidak memiliki sebuah perencanaan, baik apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Maksud saya, baik apa yang dilakukan, yang direncanakan, maupun bagaimana mengatur waktu kita. Jadi film tersebut memberikan kita pesan betapa pentingnya kita mengatur, mempersiapkan dan mengatur perencanaan waktu kita supaya mendapatkan hasil yang bagus. Seperti itu barangkali. Oke, supaya bagus. Kita ya. Oh iya, terima kasih Nak Usman. Jadi barangkali ya. Sedikit Bu Guru, saya tambahkan sedikit Bu Guru. Sudah? Sedikit saya tambahkan Bu Guru. Oh iya, silakan Nak, silakan. Nah, jadi ada dua pesan yang saya bisa ambil dari film tersebut. Hidup kita akan kacau apabila kita tidak memiliki manajemen waktu, dan pada saat kita punya masalah kita sibuk menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu sama diri kita. Yang kedua, kita harus mampu dari setelah melihat film ini, sebagusnya kita merencanakan apa yang kita rencanakan terkait apa yang akan kita lakukan. Terima kasih Bu Guru. Oh iya, terima kasih Nak Usman. Jadi tanggapannya Nak Usman bagus sekali ya. Mungkin masih ada tanggapan lain atau ada yang memberikan tambahan? Silahkan. Saya Bu Guru. Oh iya, iya. Boleh saya Bu? Nasbi. Iya, makasih Bu. Dari video tadi. Silakan. Iya Bu, dari video tadi Bu, saya belajar banyak Bu sebenarnya, dan itu sering saya lakukan ternyata Bu. Nah, dari video itu saya menyadari bahwa pentingnya mengatur waktu dari awal Bu. Nah, tadi videonya kan gara-gara aktivitasnya yang tidak teratur Bu, sampai jam 4 pagi subuh kerjakan tugas, akhirnya terlambat ujiannya besok Bu. Nah, saya sering seperti itu Bu ternyata, dan saya belajar dari video itu harus mengatur waktu dengan baik Bu. Itu saja Bu tambahannya, terima kasih Bu. Oh iya, ya, terima kasih Nasbi atas tanggapan. Mungkin masih ada yang lain? Atau ada yang mau menyimpulkan dari tanggapan temannya tadi tentang isi video ini? Mungkin Nak Alam? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya cuma ingin menyampaikan di sini Bu. Setelah saya melihat, iya Bu, ya terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan di sini Bu, setelah saya mengamati tadi video yang diputar, bahwa benar teman-teman saya tadi Bu katakan bahwa kita perlu memanajemen waktu, mengatur waktu secermat-cermatnya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, begitulah kehidupan kita dalam keseharian itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan baik yang mendesak, yang tidak perlu atau yang penting. Kita harus mengatur itu Bu, mana yang didahulukan, mana yang bisa dikerjakan di awal, di yang kedua dan seterusnya. Makanya itu Bu, menurut saya perlu memang diatur waktu secermat dan harus mempunyai tujuan. Terima kasih banyak Bu.
Oh iya, terima kasih banyak Nak Alam. Oh iya, anak-anakku sekalian, Nak Alam ini merupakan siswa yang berprestasi ya di kelas ini, termasuk siswa yang berprestasi. Dan saya dengar dia punya hobi loh, yaitu main TikTok. Padahal dia juga berprestasi. Jadi kira-kira Nak Alam bisa nggak ceritakan waktu antara hobinya Pak Nak Alam dengan prestasi belajarnya atau kegiatan belajarnya, supaya teman-temannya bisa ada pandangan begitu. Bisa Nak Alam? Oh iya Bu, iya. Bisa sekali Bu. Bisa sekali. Terima kasih Bu. Oh iya, Bu. silakan Nak. Iya. Teman-teman semuanya, memang saya terkenal di sini Bu, di sekolah sini jago TikTok. Maksudnya, tapi iya. Saya itu Bu, TikTok saya teman-temannya, dengarkan juga teman-temanku yang baik-baik, bahwa TikTok itu saya merupakan hobi saja Bu saya. Saya TikTok menjadi hobi. Hobi itulah saya salurkan lewat media HP ini. Kadang TikTok itu saya sebagai hiburan, mengurangi stres saya Bu. Apalagi kalau banyak pekerjaan rumah atau homework dikasih sama guru mata pelajaran. Kadang bertumpuk pekerjaan saya Bu. Di rumah tak dua, tak tiga pelajaran. Saya tidak bisa langsung sekaligus kerja. Jadi saya selingi dengan TikTok bersama keponakan saya pastinya Bu ini, karena ada juga keponakan saya ini baru 2 tahun TikTok. Kalau nanti Bu bisa aku kasih lihatkan TikToknya keponakanku, teman-teman juga. Jadi itu Bu, saya selingi dengan TikTok dengan tujuan untuk mengurangi stres saya, untuk mengurangi pikiran saya yang kita tidak boleh terlalu memikirkan juga ini pekerjaan sekolah. Maksudnya pekerjaan sekolah ini harus tetap berjalan, diselingi dengan hiburan. Tapi hobi saya itu Bu, terus terang saya tidak mengganggu pelajaranku, karena saya bisa atur waktunya, kapan saya bisa TikTok, kapan saya belajar, kerjakan tugas dari sekolah. Jadi hendaklah teman-teman di sini bisa juga salurkan hobinya kalau ada mau TikTok, tapi janganlah mengganggu pelajaran. Janganlah sampai perilaku kita mengarah ke dampak negatif daripada TikTok ini. Karena terus terang ini TikTok banyak juga dampak negatifnya kalau kita tidak bisa menyaring hal-hal yang perlu disaring. Jangan sampai TikTok membuat kita sakit atau malah membuat kita stres. Tidak boleh. Itu saja Bu, mungkin karena saya pengalamanku begitu Bu. Terima kasih banyak Bu, teman-teman juga. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk Pak Alam kasih dulu plus. Ya, terima kasih. Jadi ya, ini Nak Alam betul-betul pintar ya, pintar mengatur waktunya, kegiatan belajarnya, hobinya. Kemudian baiklah Ibu akan menambah sedikit. Jadi di sini intinya kita harus membagi yang mana kegiatan utama kita sebagai pelajar dan yang mana kegiatan selingan kita. Jadi itu hobinya Pak Alam tadi itu merupakan kegiatan selingan ya, supaya belajar itu bisa kita lakukan hobi seperti itu. Ya, oke. Jadi kita akan melanjut ke kegiatan berikutnya. Masih semangat anak-anakku? Masih Bu, masih semangat Bu. Masih Bu. Oke. Masih Bu. Semangat. Pagi luar biasa. Oke. Jadi berikutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk mendiskusikan dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok kalian itu silakan diskusikan tentang bagaimana pentingnya memanajemen waktu atau manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian merancang
bagaimana jadwal kegiatan yang belajar yang efektif dan efisien. Silakan berdiskusi dalam kelompok saja ya, Nak. Iya, Bu. Kecilnya. Siap, Bu. Oke, sebelum Ibu membagikan lembar kerja LKPD yang berupa jadwal kegiatan belajar kalian selanjutnya, Ibu akan memberikan tips manajemen waktu atau mengatur waktu. Bisa dilihat? Bisa, Bu Guru, bisa. Bisa, Bu. Oke. Di sini ada tips mengatur waktu belajar yang efektif. Yang pertama, menyusun agenda harian. Yang kedua, membuat target belajar. 3, menentukan waktu luang. Pilih metode belajar yang sesuai. Selesaikan tugas sekolah lebih awal, disiplin dan konsisten. Lakukan evaluasi. Kemudian, menyusun agenda harian. Di sini kalian membuat lebih mudah menentukan kapan harus belajar dan kapan harus bermain. Jadi jangan lupa agar lebih seimbang, kamu juga bisa memasukkan jadwal berkumpul bersama keluarga, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas harianmu di rumah. Yang kedua, membuat target belajar. Jadi di sini kamu bisa membuat gambaran umum tentang materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Caranya, kamu bisa melihat daftar isi buku pelajaran, kemudian tentukan materi-materinya. Yang kedua, pemetaan pemahaman konsep. Cara ini akan memudahkan untuk mengukur pemahamanmu terhadap konsep materi pelajaran. Kemudian menentukan waktu luang. Di sini, jangan juga belajar sampai lupa waktu. Jadi tentu akan membuatmu mudah lelah dan stres. Untuk menghindarinya, bersantai sejenak, ya seperti tadi yang dilakukan Nanda Alam ya. Jadi main TikTok atau apalah. Yang suka nonton Korea bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pilih metode belajar yang sesuai. Jadi setelah menyusun, kamu bisa mencari metode yang sesuai dengan dirimu. Contoh metode belajar Pomodoro atau mind mapping. Kemudian selesaikan tugas sekolah lebih awal. Jadi dahulukan dulu. Oh, ini kegiatan ini apa namanya? Yang kegiatan utama saya. Jadi saya selesaikan supaya tugasnya tidak bertumpuk. Oke. Kemudian disiplin dan konsisten. Jadi setelah membuat jadwal kegiatan, kita harus disiplin dan konsisten mengikutinya. Kemudian kita lakukan evaluasi. Apakah yang sudah kita terapkan itu dalam sehari-hari sudah terlaksana atau belum. Jadi kalau misalnya belum, kita memperbaiki berikutnya ya. Jadwal berikutnya. Oke. Bisa dipaham, Nak? Bisa, Bu. Iya, bisa Bu Guru. Bisa, Bu Guru, bisa, Bu. Oke. Jadi sekarang akan isi LKPD-nya ya. Ini jadwal kegiatan harian, silahkan isi. Ini jadwal yang akan mendatang ya, yang akan kalian lakukan. Oke. Sekarang bagaimana, sudah selesai jadwal kegiatannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi saya minta untuk perwakilan satu siswa menampilkan jadwal kegiatan yang sudah dikerjakan ya. Oke. Bisa siapa yang mau menampilkan? Tadi dulu Bu Guru, ada yang saya mau tanyakan Bu Guru. Oh iya. Oke. Jadi kalian bisa membandingkan. Lisna sudah lewat waktunya, sudah pas waktunya ya, dipercepat sedikit. Oh iya Bu. Oke. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kontrak perilaku di mana kalian. Oke. Jadi ini kontrak perilakunya ya. Kalian di sini mengisi selama waktu melaksanakan kegiatannya di rumah,
kemudian apa yang akan kalian dapatkan jika misalnya kalian ikuti kegiatan yang sudah kalian susun. Bisa dipahami, nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oh, yeah. Terima kasih. Oke, jadi sebelum Ibu menutup kegiatan ini, saya minta satu orang atau satu siswa mengemukakan atau merefleksi, menyimpulkan hasil kegiatan yang dilakukan hari ini. Siapa yang bisa merefleksi? Boleh saya, Bu. Oh iya, silakan. Nah, Devi. Jadi menurut saya apa yang bisa saya simpulkan, ternyata mengatur waktu itu sangat penting, Bu, karena itu berdampak positif untuk kita. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, kita banyak ruginya. Nah, dengan tadi Bu Guru kasih tips-tips dengan membuat jadwal, itu bisa membantu saya khususnya kurang bisa mengatur jadwal. Mungkin saya tadi sudah bisa buat jadwal, nanti coba saya terapkan berdasarkan juga kontrak perilaku yang kita sudah buat, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, terima kasih, Nak Devi. Oke, jadi tadi refleksi dari temannya atau kesimpulan dari temannya, Ibu bisa menambahkannya sedikit. Jadi bagaimana pentingnya kalian mengatur waktu dalam kegiatan sih, di mana kalian harus mengetahui mana kegiatan utama kalian yaitu sebagai pelajar dan mana kegiatan selingan kalian. Oke. Baiklah, jadi saya lihat semua masuk di grup WhatsApp ya. Jadi saya nanti evaluasinya di sini kalian isi kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Saya kirim linknya di grup WhatsApp saja ya, Nak. Ya, Bu, dikirim saja, Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya, insya Allah materinya mungkin kepercayaan diri. Jadi untuk hari ini kita tutup dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita berdoa ya sebelum kegiatan doa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Di situ deh, sebelah. Iya, itu dulu pakai. Oke, terima kasih Bu Lisna. Aplaus dulu buat Bu Lisna. Oke, terima kasih dan awal yang sangat bagus ya dibuka oleh Bu Lisna. Buat saya ini sih sudah bagus ya, meskipun ada beberapa catatan-catatan yang perlu diperbaiki. Tapi overall ya, secara keseluruhan kalau saya dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 8 ya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang pertama itu kita ke tujuan dulu. Ya, ke tujuan. Saya rasa kalau ke tujuan umumnya sudah cukup bagus, cuma yang ditindakan itu P2 ya. Sementara untuk turunannya di tujuan khusus itu P5 ya. Itu terlampau jauh, Bu, ininya ya, jaraknya. Jadi kalau bisa tindakannya itu P2 dijadikan P5 juga ya untuk tujuan umumnya. Jadi misalnya di P5 kan mampu melaksanakan atau menyusun, membuat, itu kan P5 ya. Dan kalau menerapkan memang P2, tapi Ibu bisa menggunakan di situ mampu membuat jadwal belajar secara konsisten atau langsung saja melaksanakan ya. Mampu membuat dan melaksanakan, itu kan P5 semua ya. Jadi itu dirubah, Bu ya, tujuan umumnya. Sorry, kok saya yang berkomentar sih, lupa.
Pengamat, aduh, saking excitednya saya lihat Bu Lisna. Sorry, lupa. Oke, Bu Pak Alriadi, silakan berkomentar. Nanti saya menambahkan. Iya baik, terima kasih Bu. Saya salut sama Bu Lisna semangatnya. Semoga ini juga bisa tersalurkan oleh teman-teman yang lain. Untuk secara ini Bu, RPL-nya saya perhatikan memang karena ada 2 metode di dalamnya. Dia tadi sempat menggunakan brainstorming yang curah pendapat juga, termasuk juga diskusi yang lain. Jadi ini sebenarnya kalau pada dasarnya Bu bisa ya, dan ini juga terus terang memakan energi ya yang cukup luar biasa, tapi Bu Lisna bisa lewati Bu ya. Namun untuk apa? Ini dari penampilannya juga Bu ya, dikomentari Bu. Ya. Jadi untuk komunikasi dalam penyampaiannya ini luar biasa Bu, karena betul-betul aktif ya, mampu memotivasi teman-teman yang ada di dalam room ini, sehingga semua ikut aktif dalam pembahasan pitching tadi dari Bu Lisna. Kalau secara tekstual Bu di RPL, terus terang saya pribadi mungkin kita juga tidak bisa terlalu bagaimana sekali mengkritik karena mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain, sehingga ya disinilah gunanya kita bisa belajar Bu ya. Artinya inilah PPG wadah untuk kita semua belajar. Kalaupun ada kritikan yang ini dari Bu dosen ataupun instruktur, itu adalah untuk membangun kita. Ya, sementara untuk itu Bu, makasih banyak Ibu. Terima kasih Parli. Baik, terima kasih Pak Aryadi. Bu Permaisuri silahkan. Iya Bu, iya. Jadi kalau dari saya Bu Lisna, secara umum tadi penampilannya juga sudah baik, karena tadi caranya respon peserta didiknya yang bertanya itu sudah baik. Terus secara tahapan juga saya tadi perhatikan di RPL-nya sudah dilaksanakan dengan secara baik. Walaupun masih ada memang yang tidak dilaksanakan karena waktu, dan saya yakin mungkin nanti di sekolah sudah bisa diterapkan dengan kondisi yang baik. Mungkin itu saja Bu dari saya. Iya, terima kasih Bu Permaisuri. Iya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan ya memberikan masukan kepada kepada teman-temannya, karena kan kita ini belajar. Ya, kalau ada ya mungkin itu ya kadang-kadang kita yang orang budaya Sulawesi Selatan begitu ya, suka sungkan memberikan masukan, memberikan penilaian yang objektif ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu memberikan penilaian yang objektif ya. Mungkin karena ada faktor ya bahwa saya juga belum tentu benar ya. Jadi tidak ada masalah ya, setidaknya itu menjadi pembelajaran buat diri kita sendiri dan juga pembelajaran bagi orang lain ya yang diberi masukan ya. Sebenarnya ini bukan mengkritisi sih, tapi memberikan masukan yang membangun sehingga teman kita bisa memperbaiki sesuai dengan apa yang kita beri masukan seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya selanjutnya Ibu Guru Pamong kita, Bu Ros. Bu Ros ada yang bergabung, Bu Ros? Ya Bu, ada Bu, ada. Ya, silakan diberikan masukan Ibu. Mohon maaf tadi terlambat Bu, saya pikir jam 9 mulai. Kemarin siang saya tidak ikut Bu, saya izin. Pagi-pagi baru saya lihat di WA, ternyata kita mulai jam 8. Iya. Oke. Untuk Ibu siapa tadi? Ibu Lisna. Ya, bagus sekali Bu Lisna, tetap semangat ya. Tetap semangat sekali semangatnya. Itu tadi saya salut karena
dapat lugas dalam mengaktifkan siswanya dalam mengungkapkan atau mengerjakan tugas yang Ibu Lisna berikan tadi kepada siswanya. Ya, sehingga siswanya juga aktif, langsung mengerjakan tugasnya, karena itu arahan dari Ibu Lisna yang memang sudah bagus. Ya, kemudian di tahapannya tadi, mulai dari tahapan pelaksanaan bimbingannya tadi itu sudah dilaksanakan secara sistematis, mungkin karena banyak sudah sering berlatih, banyak latihan, kemudian tapi walaupun ternyata masih ada sedikit aja ada kaku, ya, mungkin agak grogi karena mungkin disebabkan karena siswanya itu yang bertindak sebagai siswa itu adalah temannya sendiri, jadi mungkin masih ada sedikit ke rasa groginya, ya. Mungkin itu saja Ibu, makasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ros. Baik, jadi benar ya yang dikatakan tadi oleh Pak Aryadi, Bu Permusuri, Bu Ros, bahwa performa Bu Lisna itu sudah baik, sangat baik, malah di dalam menyampaikan layanan kepada siswa. Terlihat bahwa Bu Lisna memang ini passionnya di guru ya, sangat luas dalam memberikan layanan kepada siswa. Penyampaiannya pun juga tegas ya, dan suaranya juga dari segi performa saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian kembali tadi ke tujuan ya, jadi nanti Ibu Lisna itu tujuan umumnya disesuaikan dengan tujuan khususnya ya. Ya, Bu. Kemudian saya juga tadi suka karena strategi yang digunakan experiential learning namun tekniknya banyak ya. Ada brainstormingnya, ada modeling langsung, ada modeling tidak langsung. Jadi itu saya rasa sesuatu yang yang menarik ya. Jadi tadi modeling tidak langsungnya tadi itu kan memutarkan video, kemudian modeling langsungnya tadi mencontohkan dari siswa yang berprestasi yang tadi dilakukan oleh Pak Alam ya. Jadi itu bagus sekali buat saya. Kemudian, sebenarnya lebih bagusnya lagi Bu, saya mencoba membaca tadi kegiatan intinya. Saya berharap bahwa waktu Bapak Ibu performa kan tadi saya berharap bahwa itu ada di dalam kegiatan inti, tetapi ternyata baik di performanya Ibu maupun di RPL itu tidak ada ya. Kita lihat bagian akomodasi ya. Peserta didik membedakan dampak pengaturan jadwal yang teratur dan tidak teratur ya. Nah, mestinya itu sebenarnya lebih kepada siswa bisa membedakan mana kegiatan prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi penting tidak penting ya, ada yang kan yang seperti itu kan ya, biasanya penting tidak penting, penting mendesak. Nah itu kan, itu mestinya itu yang digunakan ya, supaya siswa benar-benar bisa membedakan mana yang menjadi prioritas utama, mana dia bisa memprioritaskan ya. Prioritas pertama semua mungkin harus prioritas, tetapi mana dia harus bisa mengurutkan prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya, mestinya seperti itu. Nah tapi di dalam ini tidak terlihat ya di dalam kegiatan intinya. Kemudian saya rasa kalimatnya juga perlu ada beberapa yang perlu penggunaan katanya yang tepat. Jadi misalnya begini, peserta didik mendiskusikan dalam kelompok bagaimana merancang
sebaiknya misalnya peserta didik berdiskusi dalam kelompok cara merancang, ya. Jadi itu lebih operasional, itu lebih kelihatan bahwa di dalam kegiatan ini siswa diminta untuk merancang jadwal kegiatannya, ya. Atau misalnya peserta didik berdiskusi dalam kelompok cara membuat jadwal kegiatan dengan cara mengurutkan prioritasnya, kan bisa seperti itu, ya. Jadi bisa nanti direvisi. Kemudian di bagian tadi di bagian konkret experience-nya, guru BK meminta peserta didik membuat jadwal kegiatan belajar yang sudah mereka lakukan. Nah, mestinya kan LKPD, ya. Jadi ibu memberikan dua kali LKPD dengan LKPD yang sama, kan? Tadi itu langsung disuruh buka membuat jadwal belajar tanpa menggunakan LKPD, ya. Jadi sebaiknya Bu Lisna di situ di bagian awal di concrete experience-nya itu juga tetap menggunakan LKPD, ya. Bukan hanya pada active experimentation, tetapi juga di konkretnya, di feeling-nya. Itu perlu diberi dicantumkan LKPD-nya. Kemudian ini juga melakukan kontrak perilaku dengan peserta didik agar dapat mengikuti dan mengevaluasi jadwal yang sudah disusun. Bukan mengikuti, Bu, ya, tapi melaksanakan. Dapat melaksanakan dan mengevaluasi jadwal yang telah disusun. Kemudian guru BK membagikan lembar kontrak perilaku, saya rasa itu tidak tidak perlu dihapus saja itu, Bu, ya, karena sudah include di dalam melakukan kontrak perilaku, ya, di dalam bisa langsung juga di situ guru BK membagikan kontrak perilaku dengan ya, cukup saja di situ, ya, misalnya guru BK dan siswa melakukan kontrak perilaku, ya, tentang pelaksanaan jadwal selama sepekan misalnya. Perlu disebutkan seperti itu, Bu. Jadi misalnya dia diminta untuk membuat jadwal yang akan dilaksanakan selama sepekan. Jadi harus ditegaskan selama sepekan itu mereka harus mengamati mana yang dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan, ya. Jadi tadi menutup mestinya bukan tentang kepercayaan diri, ya, tetapi pertemuan pekan depan itu untuk mengevaluasi, ya, sejauh mana pelaksanaan mereka terhadap terhadap jadwal belajar yang sudah dia lakukan. Jadi itu tetap ada experiencer learning-nya nanti di pekan depannya, karena dia sudah melewati pengalaman yang sudah diberikan, kemudian nanti direfleksikan, ya. Jadi saya rasa memang kalau pengaturan waktu itu tidak bisa 1 kali pertemuan, ya, 2-3 kali pertemuan untuk benar-benar mematangkan anak bagaimana supaya dia bisa betul-betul konsisten dalam melaksanakan. Kalau perlu sih sebulan itu, ya, sebulan pertemuan itu 4 kali dalam sebulan itu khusus khusus membahas tentang manajemen waktu supaya tuntas, Bu, ya. Jadi tuntas nanti sampai di pekan keempat siswa itu sudah benar-benar matang dari segi jadwal yang sudah dia lakukan. Nah, kalau memang dalam 4 bulan itu masih ada yang bermasalah, maka boleh konseling kelompok atau konseling individual. Nah, itulah gunanya rencana tindak lanjut di dalam RPL, ya.
seperti itu, supaya kita bisa mengamati apa yang bisa kita lakukan setelah pemberian layanan. Tadi Ibu Lisna tidak mempersilahkan siswa untuk mengisi angket evaluasi hasil ya? Saya minta Bu untuk diisi di Google Form, saya kirimkan link. Berarti saya yang tidak dengar tadi ya, Ibu Lisna menginstruksikan seperti itu. Dan saya rasa bagus. Saya ya, secara keseluruhan bagus Bu, tampilan materinya juga bagus, lembar kerjanya juga bagus, kemudian menggunakan link, jadi ini sudah blended ya. Nah, untuk penilaian hasilnya saya rasa juga sudah cukup bagus ya. Melalui layanan ini saya memahami pentingnya mengatur waktu kegiatan belajar. Saya senang mengikuti layanan ini karena merasa materi yang disampaikan sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Setelah mengikuti layanan ini saya merasa senang karena dengan dilakukan secara menyenangkan. Setelah mengikuti layanan ini saya selalu mempertimbangkan baik dan buruknya. Sebaiknya ditambah di sini Bu ya. Saya misalnya ya, yang poin 4 itu diganti, saya akan selalu mempertimbangkan prioritas ya, mana yang menjadi prioritas utama saya dalam berkegiatan misalnya ya. Nah, karena kan kita kan jadi pertanyaannya itu disesuaikan dengan tujuan. Tujuannya Bu Lisna tadi itu kan ada 5 apa 6 ya? Bu Lisna, ada berapa tadi tujuannya? 6 Bu. 6. Nah itu kalau bisa itu yang dijadikan pertanyaan ya, misalnya saya bisa membedakan ya mana waktu yang menjadi prioritas dan mana yang bukan prioritas ya misalnya, atau saya bisa merancang kegiatan jadwal belajar saya selama sepekan, kemudian misalnya ditambahkan lagi saya berkomitmen untuk melaksanakan ya. Jadi semua yang penilaian hasil itu kalau bisa disesuaikan dengan tujuan ya, tujuan khususnya. Misalnya saya dapat merinci kegiatan melalui layanan ini, saya dapat merinci jadwal kegiatan belajar saya. Kemudian saya dapat mengevaluasi jadwal belajar yang sudah dilaksanakan. Nah itu mestinya yang ini yang menjadi, karena kan tujuan kita untuk melihat hasil itu kan tercapainya tercapai atau tidaknya tujuan yang kita mau ya, maka itu yang dijadikan bahan evaluasi seperti itu. Saya kira itu Ibu ya yang perlu diperbaiki. Lembaran penilaian prosesnya pun saya rasa tidak ada masalah ya. Semua sudah terstruktur dengan baik. Penilaian hasilnya juga tidak terlalu banyak, jadi anak-anak tidak terlalu pusing dalam mengisinya ya. Biasanya kan anak-anak begitu kadang-kadang malas ya ngisi angket. Jadi angketnya seringkas mungkin. Paling banyak mungkin 10 item yang perlu dicantumkan di dalam penilaian hasil itu. Nah, kalau perlu nanti saya selama waktu tersebut saya berkomitmen untuk melaksanakan jadwal kegiatan. Saya buat jika saya sudah melaksanakan itu saya akan ya, kalau perlu sih dibuat secara harian ya, boleh sih sebenarnya 1 mingguan ya, tetapi mungkin akan lebih baik kalau mereka merinci, kalau saya bisa berhasil hari ini maka saya akan apa, kalau tidak berhasil saya akan apa ya, karena takutnya kalau terlalu lama selama 1 pekan itu dia sudah
agak longgar ya terhadap dirinya. Jadi kalau per hari dia memiliki komitmen, ketika saya bisa melaksanakan saya akan apa, ketika saya tidak bisa melaksanakan saya akan apa, maka apa namanya itu akan jauh lebih terukur ya. Nah, karena kontrak perilaku ini kan pendekatan dari behavioristik ya. Jadi kalau behavioristik itu konkret dapat diukur ya. Jadi itu juga yang harus ditampakkan di dalam kontrak perilaku. Jadi nanti ini per hari, Ibu. Dibuatnya. Kalau perlu dibuatkan di kolom, ada kolom-kolomnya di situ hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi dia akan mengisi. Jadi Senin kalau dia bisa laksanakan apa, Selasa apa, Rabu sampai dengan hari Ahad misalnya. Begitu juga dengan konsekuensi yang akan dia terapkan ketika mereka tidak melaksanakan jadwal kegiatannya sehari ya. Jadi perlu juga disepakati. Dari sekian jadwal satu hari itu, kalau ada 2 atau 3 yang tidak terlaksana, berarti sudah harus mendapatkan konsekuensi. Jadi harus didiskusikan ya. Jadi misalnya ada 8 kegiatan dalam satu hari itu, kalau ada sekitar 3 atau 4 yang tidak terlaksana, maka akan baru dikenakan konsekuensi. Kalau tidak kalau tidak apa yang bisa diberikan seperti itu ya. Jadi misalnya 2 atau 3 ya yang menjadi tolak ukur kapan dia menerapkan konsekuensi kepada dirinya. Begitu juga dengan ketika dia bisa melaksanakan. Kalau misalnya sampai 2 ya, kalau toleransinya sampai mana? Bisa dia memberikan reward pada dirinya. Saya dalam 8 itu boleh mentoleransi sampai 2 kegiatan tidak terlaksana misalnya ya, seperti itu gitu. Nah, sampai kalau perlu sih nanti ditargetkan bahwa selama 1 pekan di hari terakhir itu misalnya hari Ahad itu sudah diusahakan semua terpenuhi ya. Nah, jadi akan kita lihat sejauh mana tingkat kepatuhan siswa di dalam mematuhi jadwal kegiatan belajarnya. Seperti itu Bu Lisna ya. Ya, detailkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisna atas performanya hari ini ya, dibuka dengan awal yang sangat baik.